Kita tidak akan kembali sebagai feodalisme yang memiliki kekuasaan, tapi bagaimana warisan leluhur kita bisa jaga, kita bisa lestarikan, karena akar dan sumbernya budaya Indonesia Nusantara ini berasal dari kerajaan. Supaya MAKNI menjadi tali pengikat Nusantara, tali pengikat NKRI. Boleh yang lain berubah, tapi kalau tali pengikat yang di dalam, tali pengikat yang ada di grassroots, tali pengikat yang ada di sejarah ini tetap kuat, maka NKRI ini insya Allah tidak akan pecah. Kami masyarakat adat Pasi Paskalra, Pasien Penuh, merasa senang, merasa bangga atas kunjungannya ke dalam Pasien Penuh. Dan selanjutnya, Bunda dipersilakan untuk memasuki sidang. Terima kasih. Ini putrinya, putri tertuanya Raja Kupa. Ya, terima kasih. Leopold Wisnoni. Terima kasih. Raja Kupa. Ini saudara adik saya ini. Iya, ini masih tetap. Paduka yang mulia, sabatin peniakan dalam beliau, katong anita mo ako sino, waddo dia, nenjuk tujuan, sata lapahan tanok ko kasi mapatu. Pembukaan Pedang Alif oleh Panglima Alif Jaya. Pusaka Pedang Alif adalah pusaka milik Paduka yang mulia Sultan Pangeran Alif Jaya di Skalabra yang ke-16 yang bertakhta di Kerajaan Paksipak Skalabra. Pusaka Pedang Alif pernah beliau gunakan sebagai penanda pada saat penandatanganan perjanjian dengan Kompeni Inggris. Perjanjian tersebut berisi bahwa antara Kerajaan Paksipak Skalabra, Kepaksian Pernom, dan Kompeni Inggris tidak akan saling ganggu. Pada saat itu juga disepakati apabila ada serangan yang datang dari lautan akan dihadapi oleh Kompeni Inggris, dan apabila ada serangan yang datang dari darat
akan dihadapi oleh pasukan kerajaan Paksipa skala kepaksian Pernom. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan di Bumi Skalabra, Kabupaten Lampung Barat, negeri para sebatin, surganya penikmat kopi, negeri berbudaya dan penuh kenangan. Paduka yang mulia Dr. Andes Haji Edwards Shah Pernon SHMH, pusat kegiatan adat istiadat, kegiatan pembinaan budaya, pembinaan adat istiadat. Kepada Paduka yang mulia, pada saat perjalanan kalau Allah mengizinkan kami akan mengundang Paduka yang mulia untuk hadir dalam perjalanan, membangkan rumah satu untuk istana yang kami tempati, yang mungkin masih lebih kecil daripada yang dibangun Paduka yang mulia. Nah tadi serta kilumah Paduka yang mulia sebatinnya akan dalam beliau Sultan Skalabra yang Ketuan ke-23. Nutukan ko pengaingan di Paduka yang mulia ayat kinjo betata agak kuai ko sikam kupok dilom disan sikam kupok menang tunjuk tawai dia Paduka yang mulia sebatinnya akan dalam beliau Sultan Skalabra yang di Ketuan ke-23. Kedua, Saibatin Raja Adat Kerajaan Adat Paksipa Skalabra Kepaksian Pernom. Paduka yang mulia, Saibatin peniakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Pernom, Sultan Skalabra yang di Pertuan ke-23. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan pengakuan bersaudara kepada Yang Mulia Dr. Anda Raden Ayu Yani WWS Kuswo Widijoyo. Selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan kedudukan sebagai bangsawan besar di gedung dalam Kepaksian Pernom Kerajaan Adat Paksipa Skalabra, Lampung. Selesai. Jangan mulai datang kunang-kunang yang jauh yang pasumi. Jajanang haja etano itu bang lain janang, majanang haja etano ino sekelamahan. Sikindu ajo iya nikain tian rupo sebatin di lompaksi di Paksian Pernom. Agang waktu adat bicara kok ada. Idani manu jagung, gambok ikut takawa, anggap ku haganya bung, sekusung manu wingga. Kika lagi tikurung, takut na mingga-mingga. Baong jalang ngebahong, mulai do tegak langga. Kapan dibuka kalung, cikelang cakak saka, murom rapakubung, abai kena teraka. Nah yakin yu, Dr. Anda Hajat RA Yani WSS Kuswo di Joyojo, Bu Adop, Mina Ayu Akonan dalam pun nyawapok pada pandai.
Paduka yang mulia Saibatin peniakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Penom SHMH Haji Sultan Skala yang di Petuang Agung ke-23 Kerajaan Adat Paksipak Skala Paksian Penom Lampung, pemangku Dewan Kerajaan 02 MKN, dan yang mulia peniakan Ratu Dalok. Ini adalah sebuah amanah yang saya harus jaga, karena saya yakin di dalam amanah ini ada tutur, ada sebuah yang akan saya pertanggungjawabkan lahir batin saya dan dunia akhirat. Dalam saya mengemban amanah, saya selalu membahasakan diri saya ini sebuah anugerah karunia, di mana saya ini adalah abdi dari para raja untuk melestarikan, untuk menjaga adat tradisi budaya luhur Kaltara, Sumatera sampai di Papua. Saya sudah datangi. Bagaimana saya merasa bahwa inilah peletak dasar daripada Indonesia. Miris secara internal banyak masalah, secara lahir juga banyak masalah. Dan apalagi maaf, di sini ada Pak Wabub. Saya sangat apresiasi. Kadang-kadang juga ada di tempat lain stakeholder yang tidak mau. Di Bulungan saya sedih sekali. Kerajaan besar pada zamannya, paling besar, juga runtuh. Dan ini saya hadapi semuanya, dan saya diminta oleh Pak Ketua untuk kita jalan ke 53 kerajaan dulu di MKN. Kita tidak akan kembali sebagai feodalisme yang memiliki kekuasaan, tapi bagaimana warisan leluhur kita bisa jaga, kita bisa lestarikan, karena akar dan sumbernya budaya Indonesia Nusantara ini berasal dari kerajaan. Hanya itu sedikit yang saya sampaikan. Tugas saya sebagai Sekjen MKN, semua selalu dalam bimbingan para dewan kerajaan di sini. Di sini hadapan kami ada 2 dewan kerajaan, dan yang paling sering mensupport saya Paduka yang mulia Pangeran Edward. Saya minta jangan bosan-bosan, kalau perlu saya disentil kalau salah, Paduka yang mulia Permaisuri. Yang penting saya punya waktu sehat dan saya diizinkan oleh keluarga saya untuk mengemban misi ini, dan insya Allah bersama tim Pokja, di sini ketua timnya ada, kerajaan kita bisa menggolkan undang-undang adat kerajaan nanti di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai saudara saya, Paduka yang mulia ada Tuang Sidendreng, Dr. Insinyur Andi Faisal Sapada, bersama Permaisuri
Tuang Sidendeng dan rombongan daripada Kedatuan Sidendeng Rapang, yaitu di sini hadir juga Arung Malolo Sidendeng, yaitu Andi Mesara Arung Malolo. Jadi Arung Malolo ini raja muda. Di bawah ada tuang itu, di bawah raja, di bawah sultan ada beberapa raja muda. Ada 2 atau 3, 2. Salah satunya adalah Arung Malolo Andi Mesara. Dan beliau juga dari ibu keluarga dari bangsawan dari Enrekan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Saya biasanya memanggilnya Yang Mulia Bunda Yani, panggilan akrab saya, tetapi sekarang ini Yang Mulia Bunda Yani dengan gelar juga Mina Ayu Angkonandalo. Artinya putri bangsawan yang disayangi oleh raja. Ini putri bangsawan yang disayangi oleh raja. Inilah Yang Mulia Bunda Yani. Dan tentu bersama dengan adinda saya, Yang Mulia Adinda Dona Disnoni. Ini Adinda Dona Disnoni putri daripada Raja Kupang, Raja Leopold Disnoni, Raja Kupang, raja besar di tanah Nusa Tenggara Timur. Ini putri yang datang. Dan sebelum ini Yang Mulia Adinda Dona Disnoni dan Yang Mulia Bunda Yani memang sudah kita angkat sebagai saudara pada saat perhelatan Bimbang Marga di Marga Raja Basa. Wahanda kalianda gimana pada saat adik kita saya batin Marga Raja Basa melakukan perhelatan Bimbang Marga. Dan pernah saya bawa dalam rangka melatih 17 pesumbayang di 3 kecamatan, yaitu Kedondong, Wairilau, dan Wailima. Ada 17 pesumbayang. Nah, di kampung, bangsawan-bangsawan di kampung kita lantik supaya mereka tidak mencari, karena sudah ratusan tahun sudah jelas siapa kepalanya, siapa pimpinannya. Akhirnya waktu itu bersama dengan wakil gubernur. Jadi Adinda Bunda Yani ini bukan orang lain, memang ada keluarga besar skala bersama Adinda Disnoni. Dan satu lagi Bunda yang dari Surabaya, itu saya Bunda. Ini salah satu bunda yang aktif di bidang ekonomi. Yang saya hormati, saya banggakan Yang Mulia Adinda Dr. Yurisman. Beliau ini adalah bangsawan dari Kerajaan Kabena di Sulawesi. Tetapi juga tentunya karena dia bangsawan dari bangsawan di kerajaan, adalah juga anggota MHKN dan juga staf khusus daripada Ketua DPD dan Ketua Tim Poja dalam rangka Undang-Undang Kerajaan Nusantara. Jadi punya peran yang sangat penting, strategis dan menentukan, serta tidak main-main. Kemudian Adinda Kimas Herman, Dr. Kimas Herman. Dr. Kimas Herman dia didampingi yang berdampingan di sebelah kiri Dr. Adinda Dr. Yurisman, Dr. Kimas Herman. Ini adalah dari Bakum, pimpinan dari Bakum, bagian hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Beliau ini memang berasal dari Palembang Darussalam, tetapi keluarganya berasal dari Lampung Utara, tinggal di Lampung Utara. Jadi ini juga orang sendiri. Jadi untuk kepada Paduka Yang Mulia Adat Tuang Sidendreng,
bersama dengan Permaisuri dan Arung Malolo dan Adina Bunayani Kimas Ayu Wangkonan Dalom, Adina Dona Nisnoni, serta Adina Yang Mulia Dr. Yurisman, Dr. Kimas Herman. Saya ucapkan selamat datang di rumah sendiri. Selamat datang di rumah sendiri, selamat datang. Kami sangat bangga, bahagia, dan betul-betul sangat tersanjung dengan kehadiran di Gedung Dalom Kerajaan Skalabra Kepaksian Tunung. Sebuah rumah mungkin tidak seberapa besar kecil, tapi punya nilai sejarah. Ya, tahun 1800 ketika istana asli Kerajaan Skalabra terbakar Belanda, maka pesanggerahan daripada Sebatin yang ada di Liwa. Jadi apabila dulu Sebatin itu Anda berangkat ke Palembang dan Bengkulu, biasanya ada tempat pesanggerahannya di Liwa. Di sana mereka mendirikan rumah. Itulah yang dibawa untuk menjadi istana, dan dibawa tidak dibuka selama setahun, digotong. Dengan penyelesaiannya setelah ditempatkan di sini, maka seluruh masyarakat waktu itu oleh kakek saya mendapat dibebaskan dari pajak bumi, gawe raja, kerja rodi dan lain sebagainya. Waktu zaman Belanda dibebaskan pada tahun itu. Itu salah satu rasa terima kasih terhadap ini baktinya rakyat. Dan alhamdulillah dengan segala ini sedikit rombakan di sana sini karena sudah aus dimakan usia, masih tetap bisa kita pakai. Insya Allah mudah-mudahan akan dibangun, sudah dibangun, hanya belum selesai Istana Gedung Pakuan di atas tanah 3 hektar, dan sudah separuh, hanya kemudian ini muncul pandemi global ini sehingga alokasi dana dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten terpaksa harus dikurangi, bahkan dipindah alokasi dananya dialihkan untuk penanggulangan Covid, sehingga sementara dalam posisi yang stagnan. Anggarannya sekitar 35, baru mungkin separuh yang bisa dilihat. Di sini yang Paduka Yang Mulia hadir adalah kakak saya. Ini kakak ipar saya, Rakanda Dr. Mazurin, Wakil Bupati Lampung Barat, dan kakak kandung saya itu Dalom Putri Komarawati. Ini kakak kandung saya, jadi gantinya ibu saya lah sekarang itu. Masih ada hadir di sini bersama-sama dengan kita di sini dalam rangka kegiatan silaturahmi dalam pertemuan dengan Paduka Yang Mulia dan saudara-saudara semua. Hadir juga di sini adik sepupu saya, anggota DPR di sini, Dalom Marga di Ningrat. Ini hadir di sini juga. Kemudian juga ini adik saya, Raden Wali Negara, dia adalah Apan Nirwandi, mantan ketua KPU di Bandar Lampung, tapi sekarang dia aktif di MKGR, ketua MKGR Lampung. Adik Wawan mana? Ketua? Dokter Wawan, adik. Aduh. Oh iya. Kemudian juga adik saya, adik ipar saya, ada yang bungsu, Kepala Dinas Kesehatan di sini, Dr. Wawan, ada juga di sini. Dr. Wawan ada di sini. Kemudian Mufti Kepaksian Skalabra. Jadi kakeknya dulu adalah Mufti Kepaksiannya kakek saya, seorang waliullah yang terkenal itu, yang semalam itu rencana akan disambangi tapi tidak sempat, yang di daerah Waisulu yang sangat terkenal. Nah ini, insya Allah besok kalau kita lewat ini, lewat pesisir barat, maka tentu akan disambut, karena di sana juga perwakilan Kerajaan Skalabra Kepaksian Penong yang ada di pesisir barat.
militer. Beliau juga ulama, pejuang, dan sebagai ketua MUI yang ada di pesisir barat, dan dulu ketua MUI di Lampung Barat. Kemudian raja-raja kepala suku saya yang ada di depan ini, raja-raja kepala suku dan perwakilan daripada raja perwakilan yang ada di pesisir barat, Raja Pemuka Waisulu datang juga di sini bersama dengan para bahatur. Bahatur ini kalau di Makassar disebut tomarani, ada ulu balang, ada bahatur. Kalau bahatur ini sudah ada seleksi khususnya, lepas maka dia menjadi bahatur. Para ulu balang dan para bahatur. Dan semua suku-suku, jukuan-jukuan faksi baik yang sekarang ada di atas maupun juga di bawah. Dan kemungkinan daripada SKPD yang mewakili yang hadir. Para panglima yang hadir ini mungkin Bunda Yani dan Bunda Mesyara. Jadi tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan ada Tuang yang perlu yang mulia ada Tuang Sinendreng, yang mulia Andi Maisara Arung Malolo itu Bunda angkatnya pangeran juga. Nah ini Bunda angkatnya pangeran, Bunda angkat pangeran. Jadi sudah bukan hal yang asing lagi. Bahkan salah satu yang menjadikan kita mengundang berusaha untuk Paduka Yang Mulia ada Tuang Sinendreng untuk hadir di sini adalah karena salah satu orang Mololo adalah bundanya pangeran, dan kita ingin terus menjalin hubungan rapat karena pada saat pelantikan ada Tuang Sinendreng di Parepare tahun berapa itu hadir kita membawa pasukan besar, ratusan kita berangkat ke sana, sengaja datang ke sana. Kenapa? Karena Bunda Yani mengharapkan kehadiran kita, karena MAKN ingin membesarkan. Ada Tuang Sinendreng yang ingin kita besarkan, karena menurut Bunda Yani pada waktu ini salah satu kerajaan besar yang harus kita besarkan oleh MAKN. Maka salah satu minta Bunda ini skala berat tolong juga katanya untuk kita datang, dan memang ada perhelatan besar di sana dan kita datang mendapat sambutan yang baik, pelayanan yang baik, dan kita sangat senang pada saat itu berada pada saat pelantikan daripada Paduka Yang Mulia ada Tuang Sinendreng. NKRI telah berdiri dan kita sudah berjalan dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lagi sebuah struktur kekuasaan di bawah itu. Secara politis selesai, tapi secara budaya tentu tetap berjalan. Interaksi kehidupan masyarakat yang turun-temurun, yang diatur oleh nilai-nilai kehidupan bersama tetap berjalan. Bahkan hukum negara, aturan-aturan regulasi selalu mengadop kearifan-kearifan lokal, nilai-nilai hidup masyarakat. Kenapa? Kalau dia tidak mengadop itu nanti akan berbenturan dengan apa? Dengan fakta-fakta kehidupan ada. Itulah yang menjaga harmoni bergulirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi di dalam periode ini juga struktur-struktur kekuasaan itu tentunya dengan diikuti pergantian pemimpin. Ada pemimpin yang bijak seperti Bung Karno, ada juga pemimpin-pemimpin yang lain sepenuhnya. Yang sebetulnya para pemimpin-pemimpin ini bijak semua. Hanya struktur-struktur di bawahnya nih kadang-kadang mencari momen-momen untuk kepentingan-kepentingan sendiri atau untuk melestarikan kepercayaan-kepercayaan daripada pimpinannya. Nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga Indonesia itu banyak diwarnai oleh nuansa-nuansa kehidupan yang mempunyai mempunyai etalase terhadap kehidupan barat, kehidupan asing, kehidupan luar, dan dia tidak berpijak pada nilai-nilai kehidupannya sendiri. Ini juga terbawa oleh arus modernisasi, westernisasi,
dan kehidupan-kehidupan yang memang memerlukan teknologi yang akhirnya mengadop nilai-nilai daripada budaya yang mentransfer teknologi tersebut. Pada tahun 98 terjadi reformasi. Saat itulah dirasakan bahwa struktur-struktur formal itu tidak bisa bergerak apa-apa menghadapi rakyat. Di mana-mana tidak ada satu kekuatan pun, TNI, Polri, pemerintah, tidak ada yang bisa menghadapi rakyat. Di mana-mana tidak ada yang dilihat lagi orang. Nggak ada apakah seorang Kapolres, seorang Kapolsek, apakah seorang Danramil, seorang tentara semua tidak ada. Semua digilas oleh rakyat, berbondong-bondong. Terjadi penjarahan di mana-mana nih. Terjadi kegiatan anarkis dan kesalahan sedikit sudah Anda langsung main hakim sendiri. Pembakaran orang, langkah-langkah main hakim sendiri. Sebuah proses yang berjalan dari era reformasi tersebut. Salah satu daripada ini kebijakan raja-raja yang memang mempunyai sejarah, mempunyai tetes darah, mempunyai struktur kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian menjadi euforia sehingga muncul sekarang ini bukan hanya raja dalam adat, tapi pencinta adat, penggiat adat, pemerhati adat, dan pemain adat. Bermain-main dengan adat untuk mendapatkan profit. Jadi adat ini dijadikannya hanya sarana. Dia tidak care, dia tidak urusan, karena tidak ada yang diurusnya. Tidak ada masyarakat yang diurusnya, tidak ada budaya yang dilestarikannya, tidak ada warisan yang harus dijaganya, tidak ada. Kenapa dia di sana? Karena dia ingin memetik keuntungan saja. Yang jadi kambing hitam kadang-kadang raja-raja yang asli, tapi terbawa, terpengaruh, percaya kepada sosok-sosok yang muncul dengan pakaian-pakaian yang wah. Jadi orang itu melihat dan hanya muncul di event-event kalau ada kegiatan tertentu. Setelah itu, kalau kembali kepada masyarakat di sebelah rumahnya, orang tidak tahu. Contoh ada satu orang di pesisir barat, itu Mufti Kepaksian ini, perwakilan saya di Kemiban, katakan di sebelah rumahnya, jangankan sebelah rumahnya, kakak kandungnya sendiri ngomong. Nah, mabok saya ngelihat si Ujing ini katanya. Muncul katanya dapat raja dari Kutai, kemudian sekarang mau pakai pakaian. Enggak pernah di sini, dia pergi keluar, kalau di luar dia pakai. Bergabung dengan kelompok-kelompoknya itu. Ada kelompok-kelompok ini, kelompok abal-abal, kelompok raja-raja palsu dan lain sebagainya. Kembali ke sini udah. Jadi jangankan tetangga, jangankan kampung, jangankan kecamatan, kakaknya sendiri menganggap dia nggak beres. Nah ini salah satu contoh. Mereka berusaha karena mereka lebih banyak, berusaha masuk quorum. Jadi kalau mereka masuk satu organisasi, mereka masuk di quorum, kemudian membentuk kelompok mereka yang jadi pimpinan. Ini pernah terjadi waktu FKIKN ada di Palembang. Tiba-tiba terjadi musyawarah luar biasa FKIKN. Waktu itu Gus Mung dan Yang Mulia Kahar, Yang Mulia Wirabumi yang mimpin dalam kondisi yang pucat pasi. Bayang sendiri orang Palembang, orangnya Pak Kimas. Ininya keras, suaranya keras, tampilannya keras, dan memang daerah di sana daerah hyper betul dan nekan orang di sana. Tapi untung ada adik saya, Rudi Pernawan, ada di sana dan para batur saya banyak di Palembang. Saya bilang dengan Adinda Rudi, itu jangan sampai terjadi. Ada musyawarah luar biasa. Kalau memang mau ribut-ribut, masukkan itu pendekar-pendekar itu ke dalam. Kasih tahu, sampaikan ini HP ini ke salah seorang mereka yang membutuhkan. Saya katakan, kalau sampai itu ada kau buat, saya sudah kasar, sampai kau buat itu musyawarah besar luar biasa, banjir darah di sana. Oh tidak, saya tidak hanya ini, jangan coba-coba. Sampai begitu, dalam kondisi yang sangat keras. Rasa di Palembang. Nah itulah mungkin yang menjadi keprihatinan daripada budaya ini. Sebuah menjadi keadaan
yang sangat ketat sekali untuk seleksi terhadap anggotanya. Pertama kali, kalau seorang mengatakan raja bertata, dia bertata, kapan ditata sebelumnya? Kapan? Kalau dia seperti Garis, dia sebagai raja sultan, kapan dia ditatakan? Harus jelas penasbihannya, harus jelas kenaikan tatanya. Setelah itu ayahnya kapan bertata? Kakeknya siapa? Kapan bertata? Buyutnya siapa? Kapan bertata? Kakek buyutnya siapa bertata? Di mana daerah tatanya? Di mana wilayah adatnya? Di mana rakyatnya? Di mana kekuasaannya? Bagaimana pengakuan pemerintah pada zaman Hindia Belanda dan lain sebagainya. Di daerah di Lampung ini, garis yang dipakai adalah garis turun-temurun berdasarkan darah. Jadi kalau di Paksipa, saya ingin mungkin menyampaikan kepada Datuang dan Bidayani, di Lampung ini yang diyakini masyarakat ini ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Skalabra dan Kerajaan Tulang Bawang. Inilah yang diyakini oleh masyarakat Lampung, dua kerajaan. Kami juga meyakini keberadaan Tulang Bawang. Hanya memang Tulang Bawang itu sedang dalam penelitian. Di mana tempat kerajaannya, siapa rajanya, apa peninggalannya, bagaimana pengaruh-pengaruh budayanya dan lain sebagainya. Tapi kami meyakini, kenapa? Keyakinan kita bahwa di sana ada sebuah peradaban menunjukkan bahwasanya masyarakat Lampung ini sudah beradab dari dahulu. Mungkin seandainya yang mulia, pada buka yang mulia ada tuang sempat di Liwa, mampir salah satu ininya buyut kami adalah ini prasasti Punuk Tenuar abad ke-9. Namanya Prasasti Ujung Langit, masih ada dan ada tulisannya. Di sana rajanya Punku Sri Haridewa, Sri Jarwa Haridewa. Itu yang bertata waktu itu. Dalam perkembangan seorang raja itu pun sekarang pun juga punyakan. Dulu sebutan punku siapa? Kenapa? Karena kami meneruskan sejarah kebesaran dari Skalabra. Abad ke-13 ada 4 mujahid dari Pasai, keturunan Rasulullah, singgah ke Pagaruyung. Dari Pagaruyung berangkat melakukan syiar Islam dengan baik, dengan komunikasi, dengan berakhlak, dengan lembut, biasa cara Islam. Tapi kemudian mendapat resistensi besar dari penguasa kerajaan namanya Ratu Skarmo. Itu dapat resistensi sangat besar. Tapi ada satu kelompok namanya Kapuhyangan Kanyangan yang ada di sini, bisa menerima 4 orang ini. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi satu komunikasi yang keras, akhirnya terjadi peperangan. Diakhirkan penaklukan sejarah, penaklukan daripada kerajaan Seperak kuno. Ratu Skarmung terbunuh di dalam hikayat. Ini keris ini namanya keris Rakyat Istinja Darah. Inilah keris yang membunuh Raja Skalabra terakhir. Nama keris ini adalah Rakyat Istinja Darah. Raja Skalabra terbunuh, berdirilah namanya Paksipa Skalabra. 4 pemegang kedudukan tertinggi di Skalabra. Paksi itu artinya tinggi. Wilayahnya Lampung Barat dan pesisir barat. Sekarang ini, itu hanya wilayah 4 Paksi. Itulah kerajaan di tanah Lampung di abad ke-12 itu. Hanya saja karena tempat ini 70% itu adalah hutan lindung, hanya 30% yang bisa dipakai, maka secara bergelombang pelan-pelan mereka mulai turun mencari negeri baru. Dengan satu moto, ngebujak lain bijak. Kami mencari negeri bukan memisahkan diri. Membesarkan kerajaan, tidak memisahkan diri. Itu moto mereka, membesarkan kerajaan. Masing-masing akhirnya pergi. Sampai di sepanjang pesisir dan juga sampai ke arah-arah daerah Gomering sana, mendirikan perkampungan, kemudian muncul tempat-tempat yang namanya bandar-bandar persembahyan. Di tahun 1812-13 Skalabra ini diserang oleh Belanda.
setelah terjadi pergantian antara Inggris dan Belanda, di mana Bengkulu diserahkan kepada Belanda dan Singapura diserahkan kepada Inggris. Belanda mengklaim yang ditinggalkan Inggris adalah jajahannya, karena itu Belanda langsung menyerang. Dua kerajaan diserang, Skalabra dan Palembang. Dua-duanya ditaklukkan. Dan setelah ditaklukkan, semua dipecah menjadi namanya marga. Dipecah semua, marga-marga. Kalau di Palembang sampai sekarang masih tetap. Karena marga mereka marga teritorial. Kepaksian Pernong, kami di sini, dipecah menjadi 9 marga. Kepaksian Pernong. Marga Batu Berak, Suwo, Tenumang, Ngambuk, Ngangas, Bungkunan, Belimbing, Wainapal itu. Separuh dari pesisir barat itu adalah wilayah Kepaksian Pernong. Separuhnya lagi sampai Perbuatan Bungkulan adalah wilayah Nyerupa. Itu ininya. Kemudian Belanda sangat alergi betul dengan sebutan Paksi. Keluar namanya Gepernemen Besruit, melarang sebutan Paksi dan gelaran-gelaran Sultan, gelaran besar. Dilarang keras oleh Belanda dan dihukum buang. Kemudian Belanda bersikap lunak karena terjadi perperangan dan tidak ada pembangunan, tidak ada kegiatan berjalan kalau masyarakat tidak ada yang mau. Akhirnya kehadiran daripada raja-raja yang benar-benar berdaulat, raja-raja yang mempunyai kekuatan grassroots, raja-raja yang mempunyai tali ke atas, mempunyai tambang ke atas, zuriatnya, itulah yang sekarang ini dirangkul, dimasukkan sebagai anggota MAKN. Supaya apa? Supaya MAKN ini menjadi tali pengikat Nusantara, tali pengikat NKRI. Boleh yang lain berubah, tapi kalau tali pengikat yang di dalam, tali pengikat yang ada di grassroots, tali pengikat yang ada di sejarah ini tetap kuat, maka NKRI ini insya Allah tidak akan pecah. Yang lain boleh mau yang boleh memecah-mecah, hoax, postrop, segala macam itu. Tapi selama tali kokoh daripada sejarah NKRI ini yang dipegang oleh mereka-mereka yang memegang kokoh ini tetap bertahan, maka insya Allah. Jadi hari ini kita bukan hanya mengokohkan tali silaturahmi, tapi kita mengokohkan tali. Disinilah tali keindonesiaan kita. Ketika Paduka Yang Mulia ada Tuan Sidendreng, Raja dari Kedatuan Sidendreng hadir di sini, kita terhadap kerajaan Kepaksian Skalabra. Saya ingin garis bawahi apa yang disampaikan ada Tuan Sidendreng, bahwa sebut kerajaannya adalah Kedatuan Sidendreng. Oleh sebab itu sebutan rajanya ada Tuan Sidendreng. Kenapa? Karena struktur kerajaan disebut Kedatuan. Sama dengan lu, Datu lu, karena namanya Kedatuan. Kita juga aslinya adalah Kepaksian Skalabra. Kerajaan kita itu namanya Kepaksian Skalabra. Orang sekarang mengatakan kerajaan-kerajaan, tapi inilah kerajaan asli, namanya Kepaksian Skalabra. Paksi Pak Skalabra. Ada 4 yang paling mulai ada tuang di Jemai di sini. Kepaksian Pernong, Kepaksian Belungu, Kepaksian Nyerupa, Kepaksian Pejalan Diwali. 4 ini sama. Kedudukan kami ini sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tua. Hanya kami punya wilayah masing-masing. Kami punya rakyat masing-masing. Dan kami punya komitmen masing-masing dalam menjaga budaya. Dan warna, corak, cara-cara variasi budaya tentu ada sedikit perbedaan. Tapi 4 paksi ini adalah 4 paksi yang punya kedudukan sama. Dari 4 paksi inilah kemudian lahir turun ke wilayah, berdirilah marga-marga adat di Tanah Lampung, di pesisir barat, di sini ada satu juga marga 5, kemudian di daerah Ranau Oku, Tangkamus, Pesawaran, kemudian masuk sampai ke Kalianda. Di sana 5 marga. Pemegang kebesaran adat yang dibawanya dari sini tetap dibawanya di sana menjadi sempatin marga adat 5 marga yang ada. Kenapa ini dekat dengan kami? Karena kami asalnya, dan mereka bagian dari keluarga besar kami, dan memegang kebesaran di sana itu saling membesarkan. Hanya mereka berpayung dalam kerajaan, di kerajaan Skalabra, di Kepaksian Pernong.
mungkin kepastian belum ada lagi mungkin saudara-saudara kerabatnya di marga-marga lain yang berpayung kepada kerajaan Belumo. Ada lagi di tempat lain. Artinya kami mempunyai hubungan kerabat, kedekatan dengan para saudara-saudara kami yang sama-sama dalam satu payung dengan pasien. Ini juga lah cara-cara kami merawatnya, untuk merawat kebinekaan, untuk bagaimana menyebarkan sebuah kebaikan, dan bagaimana kita menanamkan nilai nasionalisme terhadap bangsa yang sangat pluralis. Sekali lagi, kami sangat bahagia, kami sangat bergembira, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada pertemuan ini, memberikan pertemuan ini sebuah jalan kita untuk bisa lebih dekat, bukan hanya di antara kita terhadap raja-raja lain ke depan. Dan di sini para raja-raja kepala jukuan-jukuan Paksi Sentini yang tersebar di sepanjang wilayah Paksian Penong ini paham dan mengerti. Dan mereka juga sudah tahu, mereka juga sudah mengerti, banyak mereka sudah ke tempatnya yang Paduka Yang Mulia ada tuang di daerah Sedereng. Mereka datang juga dengan melihat, memperhatikan, dan juga saling tukar menukar informasi. سيد الأولين والآخرين وصلي وسلم ورضي الله تعالى عن جلالة شاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم بارك لنا في جمعنا بركة في الدنيا والآخرة. Untuk memenuhi besaran pasien penolakan di Desa Mengalir